warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan supaya kita bisa menjalani hari-hari dengan semangat dan kuat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsha Arga Natania dengan NIM 19010034050 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kalian bisa panggil saya Kak Marsha saja. Nah, di sini kita bakal belajar bersama. Saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Ya, dimulai dari teman di sebelah kiri terlebih dahulu. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Radia Jantal Sabila, bisa dipanggil Dia. Hai teman Dia. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Imelda, biasa dipanggil Imel. hai teman Imel. Nah, kita sudah berkenalan ya. Kalau sudah berkenalan seperti ini, semoga kita selalu kita bisa selalu akrab selama proses pembelajaran hari ini. Ya, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan sebelum belajar. Apa? Ada yang tahu nggak? Berdoa. Ya, berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu yuk. Kalau begitu berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dari kita berdoa, kita diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menghadapi proses pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya ingin membagikan modul dulu kepada teman-teman untuk bisa dibaca, terus dipahami, terus bisa dibawa pulang juga untuk dipelajari kembali. Ya, sama-sama. Nah, sudah terbagi semua modulnya? Sudah. Nah, maka dari itu kita mulai ya pelajarannya. Apakah sudah siap? Siap. Nah, di sini kakak bakalan ngajarin atau menjelaskan, memaparkan tentang materi dari pendidikan kesetaraan paket A mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kakak ini ngambil materi dari buku modul Indahnya Kebersamaan milik Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017 Bahasa Indonesia paket A setara SDNI tingkat 2 modul tema 1 yang setara dengan kelas 4 SD. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kakak jelaskan. Ada 7 poin. Yang poin pertama yaitu pengertian gagasan pokok, poin kedua letak gagasan pokok, yang ketiga ciri-ciri gagasan pokok, yang keempat pengertian gagasan pokok, yang kelima ciri-ciri gagasan pendukung, yang keenam perbedaan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung, dan yang terakhir contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke poin yang pertama ya, yaitu pengertian gagasan pokok. Pengertian gagasan pokok dan kalimat utama atau ide pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti pembahasan. Gagasan pokok biasanya berupa kalimat dalam paragraf, dan dengan kata lain, gagasan pokok merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dari dalam sebuah paragraf. Untuk poin selanjutnya, yaitu letak gagasan pokok. Ada 3 letak dari gagasan pokok, yaitu yang pertama di awal atau paragraf deduktif. Yang memiliki arti adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. Lalu yang kedua ada di akhir atau paragraf induktif. Yang memiliki arti adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan. Penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Dan yang ketiga ada di awal dan di akhir atau paragraf campuran. Selanjutnya poin selanjutnya yaitu ciri-ciri dari gagasan pokok. Gagasan pokok memiliki 5 ciri-ciri
pertama, dalam sebuah gagasan pokok terdapat inti atau topik masalah. Yang ketiga, gagasan pokok dapat diperjelas atau menjadi penjelas atau dijabarkan. Yang ketiga, gagasan pokok dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat pelengkap. Yang keempat, gagasan pokok memiliki arti atau makna yang jelas. Yang kelima, gagasan pokok biasanya juga merupakan sebuah kesimpulan dari paragraf. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin pengertian gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian yang berisi informasi tambahan dari gagasan pokoknya. Penulisan gagasan pendukung harus ditulis secara runtut sehingga dalam satu paragraf akan bersifat koheren atau berkaitan. Maksud antara kalimat satu dengan yang lain menjadi sinkron atau saling berkaitan. Sebutan lain dari gagasan pendukung adalah gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Berdasarkan sebutan tersebut, maka fungsi utama dari gagasan pendukung adalah memberikan penjelasan mengenai gagasan pokok yang telah dibuat, sehingga isi dari gagasan pendukung adalah perincian-perincian khusus dari gagasan pokok. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu ciri-ciri gagasan pendukung. Ciri-ciri gagasan pendukung di sini ada 4. Yang pertama, bersifat khusus karena berisi penjelasan dari gagasan pokok. Yang kedua, terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga, mengandung contoh, data, mampu menjadi pernyataan sebagai pendukung. Yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut karena pada kalimat penjelas merupakan bagian yang saling terkait, sehingga jika dihilangkan kalimat tersebut sulit untuk dipahami atau sulit untuk memahaminya. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu perbedaan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Nah, di sini ada 4 berdasarkan atau 4 perbedaan dari gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Berdasarkan yang pertama yaitu segi pengertian. Gagasan pokok memiliki pengertian merupakan ide pikiran yang ada di dalam paragraf. Sedangkan pengertian dari gagasan pendukung adalah kalimat yang berisi penjelasan secara khusus dari gagasan pokok yang dikemukakan. Lalu berdasarkan yang kedua, jumlah kalimat dari gagasan pokok yaitu memuat hanya 1 kalimat yang menjadi pokok pikiran dalam paragraf. Lalu jumlah kalimat dari gagasan pendukung yaitu lebih dari 1 kalimat atau terdiri dari beberapa kalimat untuk menambahkan hal-hal rinci dari gagasan pokok. Lalu berdasarkan yang ketiga yaitu letak kalimat. Gagasan pokok biasa terletak di awal dan di akhir kalimat atau di akhir kalimat, sedangkan gagasan pendukung letaknya itu di kalimat kedua dan seterusnya atau bisa juga di awal paragraf. Berdasarkan yang lain yaitu yang terakhir, berdasarkan segi fungsinya. Gagasan pokok berfungsi sebagai kalimat inti yang menjadi dasar pikiran, sedangkan fungsi dari gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok sehingga menjadi paragraf yang efektif dan mudah dipahami. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok dengan gagasan pendukung itu terletak secara runtut atau berkaitan. Semisal apabila gagasan pokok terletak di awal paragraf atau kalimat pertama dari suatu paragraf, maka letak gagasan pendukungnya itu berada di kalimat selanjutnya atau bisa di kalimat kedua dari suatu paragraf tersebut, guna menjelaskan lebih rinci hal-hal dari gagasan pokok supaya paragraf tersebut bisa menjadi paragraf yang efektif dan mudah dipahami. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak. Cukup. Nah, lalu kita ke poin terakhir yaitu contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini ada 1 contoh teks bacaan beserta dengan teks penugasan yang nantinya kita diskusikan bersama dan kerjakan bersama untuk mencari tahu letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Contoh teks yang pertama yaitu berjudul Berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sesuai dengan modul teman-teman bawa, di situ ada 6 paragraf bacaan teks yang berjudul Berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah tersebut. Marilah kita membacanya bersama-sama dengan dibagi 1 orang membaca 2 paragraf yang dimulai dari saya terlebih dahulu, lalu akan diikuti oleh teman dia dan teman email. Saya bacakan ya. Berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Hari Minggu, para siswa PKBN terlintas mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah.
melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Mereka naik bus berukuran sedang ke sana. Perjalanan ke TMII hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Taman Mini Indonesia Indah memiliki anjungan daerah berupa bangunan rumah-rumah adat yang memiliki ciri khas tradisional. Bentuk rumah adat dibuat sesuai dengan bangunan asli, baik ukuran, bentuk atap, dan ragam hias. Selain itu, susunan ruangan, bentuk jendela, tangga, dan detail lainnya juga dibuat sama seperti bangunan aslinya. Lalu selanjutnya untuk paragraf ketiga dan keempat akan dibacakan oleh teman dia. Persilakan. Baik, Kak. Setelah sampai di TMII, tempat pertama yang dikunjungi adalah Anjungan Sumatera untuk melihat rumah gadang. Rumah ini merupakan rumah panggung karena lantainya jauh di atas tanah. Rumah gadang disebut juga rumah bagonjong atau rumah gonjong karena atapnya runcing. Lengkungan pada atapnya mirip dengan bentuk tanduk kerbau, sedangkan badan rumahnya juga melengkung landai seperti badan kapal. Setelah itu, mereka mengunjungi rumah adat Bali. Rumah adat Bali senantiasa menampilkan pola arsitektur tradisional yang bersumber pada falsafah Trihita Kirana. Falsafah ini menerangkan adanya 3 penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam atau lingkungan hidup. Dijelaskan pula bahwa pada dasarnya perumahan adalah kebutuhan perorangan secara pribadi. Oleh karena itu, faktor siapa yang akan menempati rumah tersebut akan berpengaruh besar terhadap proses pembangunannya. Terima kasih Kak Dia. Sama Kak Masya. Oke. Sebelum melanjutkan membaca paragraf 5 dan 6 yang akan dibacakan oleh teman email, saya ingin bertanya kepada teman-teman, ada yang tahu nggak sih 2 gambar yang tertera pada bacaan teks tersebut itu rumah atau rumah yang berasal dari mana sih? Ada yang tahu? Saya tahu. Ya. Itu yang pertama itu yang seperti tanduk kerbau itu berasal dari Sumatera Barat. Iya benar. Lalu yang selanjutnya ada yang tahu? Saya Kak. Ya. Berasal dari Bali karena arsitekturnya tradisional. Iya, terima kasih. Semuanya benar. Emang untuk gambar yang ini itu memang dari rumah anjungan Sumatera Barat yang diberi nama Rumah Gadang. Lalu selanjutnya yang sebelahnya ini memang itu rumah berasal dari rumah adat Bali. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman email untuk membaca paragraf ke-5 dan ke-6. Dipersilakan. Para siswa PKBM juga mengunjungi rumah anjungan Kalimantan Timur. Di sana ada rumah adat Lamim. Lamim merupakan rumah panggung yang sangat panjang dan sambung menyambung. Rumah ini ditempati puluhan keluarga, bahkan dapat menampung sampai 200 orang sebagaimana rumah tradisional suku Dayak pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada nama dan rinciannya. Seluruh badan bangunan dari kayu ulin berwarna hitam dan hitam yang lama. Para siswa kagum dengan keberagaman budaya Indonesia. Mereka berjanji untuk selalu menjaga persatuan bangsa Indonesia tetap ada. Terima kasih teman email sudah membacakan paragraf 5 dan 6 sesuai dengan bacaan teks yang sudah dibacakan oleh teman email. Maka ada satu foto atau gambar yang tercantum di dalam teks tersebut. Ya, ada yang tahu nggak? Ini rumah adat yang berasal dari mana? Saya Kak. Iya. Dari Kalimantan Timur. Iya benar. Rumah adat ini berasal dari Kalimantan Timur yang dinamakan Rumah Adat Lamin. Nah, karena kita sudah membaca keseluruhan teks bacaan dengan cara bergantian, maka selanjutnya kita akan mencari secara bersama-sama atau diskusi secara bersama-sama untuk mencari letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dimulai dari paragraf yang pertama. Ada yang tahu tidak di mana letak dari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf pertama? Saya Kak. Ya, teman dia. Untuk di paragraf 1, gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Iya, sebutkan kalimatnya. Kalimat. Hari Minggu, para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Iya, benar. Lalu untuk gagasan pendukungnya, ada yang tahu di mana letaknya? Saya. Teman email? Gagasan pendukung berada di kalimat kedua, yaitu mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Iya, benar. Untuk selanjutnya paragraf yang kedua
Ada yang tahu nggak letak gagasan pendukungnya di mana? Mohon maaf, letak gagasan pokoknya? Ya? Berada pada kalimat pertama paragraf kedua, yaitu Taman Mini Indonesia Indah memiliki anjungan daerah berupa bangunan rumah-rumah adat yang memiliki ciri khas tradisional. Iya, betul sekali. Nah, lalu untuk gagasan pendukungnya di mana? Ada yang tahu di mana letaknya? Saya Kak, Ya. ada di kalimat kedua. Iya. Untuk kalimatnya yaitu untuk bangunan rumah adat dibuat sesuai dengan bangunan aslinya, baik dari segi bentuk, ukuran, ragam hias dan detail lainnya. Iya, semuanya sudah paham kok itu. Semuanya sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya kita langsung ke paragraf ketiga. Ada yang tahu nggak di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga? Ya, Untuk gagasan pokoknya itu ada di awal kalimat, ya, yakni tempat pertama yang dikunjungi adalah Anjungan Sumatera Barat untuk melihat rumah gadang. iya, benar sekali. Nah, untuk selanjutnya gagasan pendukungnya yaitu menjelaskan tentang rumah gadang tersebut, yaitu saya yang jawab ya. Rumah gadang itu merupakan rumah panggung karena lantainya jauh di atas tanah, memiliki atap yang runcing dan juga badan rumahnya seperti badan kapal. Itu adalah gagasan pendukungnya. Nah, selanjutnya kita sudah menyelesaikan membahas serta menguraikan teks bacaan yang berjudul Berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Selanjutnya kita lanjutkan ke teks penugasan. Nah, ke teks penugasannya di mana kita sama-sama mencari tahu letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sebelum kita melanjutkan ke teks penugasan, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan tentang teks bacaan teks tadi? Cukup Kak. Cukup, oke. Baiklah, kalau gitu kita lanjutkan ya. Di sini ada teks penugasan yang berjudul Pawai Budaya dan pengerjaannya sama dengan teks bacaan yang tadi. Namun bedanya di sini teman-teman akan membaca dan mencari sendiri letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Saya akan memberi waktu 10 menit saja kepada teman-teman untuk membaca, memahami, dan mengerjakan sama seperti teks bacaan yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Apakah kalian siap? Siap Kak. Siap. Kalau itu saya memberikan waktu 10 menit dimulai dari sekarang ya. Selamat mengerjakan. Waktu sudah habis teman-teman. Apakah semuanya paham dengan isi bacaan teks penugasan tersebut? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Cukup? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu mari kita diskusikan bersama-sama mengenai jawaban mengenai letak gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teman-teman kerjakan sendiri. Nah, di sini karena di dalam teks penugasan tersebut ada 5 paragraf, maka saya hanya akan membahas sampai di paragraf ketiga saja. Yang nantinya di sini saya akan membagi menjadi 3, yang dimana nanti teman email akan menjawab paragraf pertama, lalu dilanjutkan pada teman Diah yang akan menjawab paragraf kedua, dan yang terakhir akan saya jawab ya. Waktu itu dimulai dari teman email terlebih dahulu.
silakan teman email untuk menjawab. Bahasan pokok paragraf pertama ada di kalimat pertama, yakni Ya. pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Lalu untuk gagasan pendukungnya di kalimat kedua, yakni pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Iya, benar sekali. Jawaban dari teman email sudah benar sekali. Bagaimana dia tanggapan teman dia untuk jawaban dari teman email? Apakah sudah benar? Sudah benar. Iya, baik. Jawaban dari teman email sudah baik ya. Selanjutnya silakan teman dia untuk menjawab dari paragraf kedua. Silakan. Untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya dari awal paragraf yang berbunyi di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Mangku. Lalu untuk gagasan pendukung dari paragraf 2, yaitu ada di kalimat kedua yang berbunyi rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan memakai baju cewek. Ya, baik. Benar sekali jawaban dari teman dia. Lalu bagaimana dengan jawaban teman email mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua yang dijawab oleh teman dia? Apakah sudah benar? Sudah. Ya, sudah benar. Baik. Lalu saya akan menjawab dari paragraf ketiga ya. Gagasan pokok dari paragraf yang ketiga yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Lalu di gagasan pendukungnya itu menjelaskan tentang musik dari budaya Bali tersebut, yaitu rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya yang bernama cengceng. Nah, karena kita sudah selesai berdiskusi, menjelaskan, memaparkan serta berdiskusi bersama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin saya ingin bertanya sekali lagi, apakah di sini teman-teman ada yang kurang paham atau ingin bertanya? Cukup. Sudah paham? Cukup. Baik. Kalau gitu sekian pembelajaran hari ini. Sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga aktif turut menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baiklah, kalau gitu saya tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.